betul ya? Pro, kemudian yang kontra C. Sekali lagi, pro redu D, kontra redu C. Mosinya adalah Dewan ini pemisahan tempat belajar siswa dan siswi di kelas. Sekali lagi, Dewan ini setuju pemisahan tempat belajar siswa dan siswi di kelas. Kontra redu C, pro redu D. Baik, waktu diskusi kedua tim 5 menit dimulai dari sekarang. Nah, cek dulu. Cek ke atas. Cek. Baik, untuk regu C sebagai regu kontra, silakan menyampaikan argumentasinya. Waktu ada 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kontra menolak mosi ini. Kami meyakini bahwa pendidikan adalah sarana untuk membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan berkepribadian sosial yang baik. Pemisahan antara siswa dan siswi di sekolah justru bisa membatasi proses pembelajaran yang seimbang dan pengalaman sosial yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam tidak pernah melarang laki-laki dan perempuan belajar di satu tempat selama mereka menjaga adab dan pandangan dan berdasarkan syariat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling benar." Baik, terima kasih. Dewan Diri Muhammad, tim kontra dan tim pro. Saya menolak mosi tersebut. Mengapa demikian? Karena pertama, berdasarkan pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pengalaman kebutuhan dasarnya, bahkan berhak mendapat penilaian manfaat dari pengetahuan dan teknologi. Artinya setiap siswa baik laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar dalam suasana yang adil dan terbuka. Jika dipisahkan, potensi dan pemahaman sosial antar gender akan berkurang. Kemudian Islam mengajarkan adab, bukan sekat. Rasulullah SAW membolehkan laki-laki dan perempuan menghadiri majelis ilmu yang sama. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa kaum perempuan juga hadir di majelis Rasulullah dan tidak dipisahkan secara total atau dengan sopan dan tertib. Ini menunjukkan bahwa yang terpenting adalah menjaga adab, bukan menjauhkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini menegaskan bahwa keutamaan dalam menuntut ilmu tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tapi oleh iman dan ilmu. Maka tak ada alasan membatasi mereka dengan pemisahan tempat belajar. Sekian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Juri, yang kami hormati pula para guru pendamping dan saudara-saudara kami yang telah berkompetisi pada sore hari ini, dan juga saudara kami dari pihak kontrak. Tak kenal maka kata saya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya sebagai pembicara pertama, Intan Alvira Sudarjo, dan pembicara kedua saya, Nurlinda, dan di sebelahnya lagi Muhammad Fikran Zaidi Akbar. Baik, saya sebagai pembicara pertama dari pihak pro akan menjelaskan argumen saya. Hal ini didasarkan pada prinsip menjaga kesopanan dan batas pergaulan. Selain itu juga dengan juri yang terhormat pada prinsip ajaran Islam, memisahkan antara tempat duduk siswa dan siswi di kelas itu juga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif serta lebih fokus untuk melakukan pembelajaran. Pada pasal 3 nomor Undang-Undang 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional itu untuk bertujuan meningkatkan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dewan juri yang kami hormati, pada dasar penelitian juga pernah dilakukan untuk hasil research, pemisahan tempat duduk antara siswa dan siswi di kelas itu juga dapat mengurangi yang namanya distraksi sosial di usia remaja. Dewan juri yang kami hormati, pemisahan tempat duduk antara siswa dan siswi ini juga bukan bentuk diskriminasi, tetapi bentuk upaya untuk menjaga nilai kesopanan dan efektivitas pembelajaran. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara 2 sedikit menambahkan argumen yang disampaikan oleh pembicara 1 saya tadi. Pemisahan tempat belajar bagi siswa dan siswi dapat meningkatkan konsentrasi belajar dalam usia remaja. Siswa dan siswi seringkali mengalami pubertas dan di mana rasa ingin menarik perhatian lawan jenis sangat tinggi. Dewan juri yang terhormat, pemisahan tempat belajar bukan bentuk diskriminasi, tapi upaya membentuk lingkaran belajar yang kondusif dan beretika. Kami menambahkan dari dasar hukum Islam dalam surah Al-Nur ayat 30 sampai 31 yang berbunyi, Qulil mu'minina yahuddu min absarihim wa yahfadhu furujuhum dzalika azka lahum innallaha kabirun bima yasna'un. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangan dan hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ayat ini menunjukkan pentingnya batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kesucian hati. Tidak hanya dari dasar hukum, kami juga mendapatkan sisi hukum. Tidak hanya dari dasar hukum Islam, kami juga menambahkan dari sisi hukum dan kebijakan nasional. Pada Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 3 menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia. Dewan juri yang terhormat, maka pemisahan tempat belajar bagi siswa dan siswi bisa dianggap sarana untuk meningkatkan nilai-nilai moral dan akhlak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan harus membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Dewan juri yang terhormat, artinya pemisahan tempat belajar bisa menjadi strategi betul mendukung tujuan ini. Kami menegaskan, kami bukan menolak kebersamaan, tetapi ini membatasi interaksi berlebihan yang tidak sesuai dengan norma Islam dan nilai karakter bangsa. Terima kasih. Cukup. Baik, kita masuk sesi selanjutnya yaitu debat untuk dua tim. Masing waktunya 5 menit. Oke. Ya, dari regu C dulu untuk menanggapi regu D. Nanti sebaliknya seperti itu. Waktu Anda berdua kedua tim 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Impro mengatakan bahwa pemisahan tempat belajar akan menjaga akhlak dan fokus siswa. Namun,
mengatakan pemisahan di ruang kelas bukan di lingkungan sekolah, yang dimana saya ulangi, yang dimana tadi kalian mengatakan bahwa menciptakan lingkungan yang lebih fokus, betul? Baik. Yang kami maksud di sini adalah dalam konteks pembelajaran Islam, yang dimana pada konteks pembelajaran Islam itu yang dimana kita tidak boleh bersentuhan dengan lawan jenis kita, tidak boleh adanya pendekatan dan lain-lain. Mungkin dalam konteks pendidikan Islam itu juga bisa menciptakan yang namanya lingkungan yang lebih fokus karena menjaga pandangan antara lawan jenis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ketika di sekolah umum, kelas bukan hanya milik Islam ataupun muslimah, akan tetapi sekolah umum adalah sekolah yang menerima berbagai agama. Jadi kita tidak bisa memisahkan tempat belajar karena di situ poinnya kita tidak hanya seorang muslim ataupun muslimah. Baik, izinkan saya menjawab. Izin Dewan Juri, saudara kami dari tim kontra. Dalam konteks Islam di sini maksud kami yaitu dalam lembaga ajaran pesantren ataupun lembaga agama Islam, yang dimana kita tahu bahwa menjaga pandangan, menjaga etika kita, menjaga perilaku terhadap lawan jenis adalah suatu kewajiban kita sebagai umat Muslim. Terima kasih. Karena dalam konteks kami yang itu, kalau kalian dengar baik-baik, dalam konteks pembelajaran Islam bukan secara umum. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Cukup. Baik, terima kasih. Akan tetapi, mosi di sini adalah di sekolah umum. Sedangkan itu akan menjadi diskriminasi antara siswa yang berbeda agama. Sekian, terima kasih. Baik, izinkan kami menjawab sekali lagi kepada saudara kami dari tim Pro. Mungkin kalian melakukan blunder sedikit di sini. Padahal mosi kali ini Dewan ini setuju pemisahan tempat belajar siswa dan siswi di kelas. Tidak ada yang namanya penjagaan atau di sekolah umum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembicara ketiga dari Bipro akan menegaskan kembali pokok-pokok argumen yang telah disampaikan rekan-rekan saya sebelumnya. Maka kami dari Bipro menegaskan kembali bahwa pemisahan tempat belajar bagi siswa dan siswi dapat meningkatkan kualitas santri belajar. Dan yang kedua, pemisahan tempat belajar bukan bentuk diskriminasi, tapi upaya bentuk tingkatan belajar yang berusia dan beretika. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, dalam Quran surat An-Nur ayat 30-31, ayat ini menunjukkan pentingnya batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kesucian hati dan untuk lebih memperkuat argumen kami dari sisi hukum dan kebijakan nasional adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 ayat 1 dan UU nomor 20 tahun 2003 pasal 3. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pembicara ketiga. Dari semua dalil dan penjelasan yang ada, kami teguh pada keyakinan
sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan kebenaran dan keadilan. Maka saya ulangi sekali lagi, kami sebagai Impro setuju dengan mosi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kontra tetap menolak mosi bahwa siswa dan siswi perlu dipisahkan tempat belajarnya. Pemisah bukan solusi untuk menjaga akhlak, karena akhlak dibentuk dengan pendidikan karakter dan pengawasan, bukan dengan jarak fisik. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Artinya, kemuliaan tidak dibentuk oleh jenis kelamin atau posisi duduk, tapi oleh ketakwaan dan akhlak. Karena itu, pendidikan seharusnya menyatukan, bukan memisahkan, menambahkan nilai tanggung jawab, sopan santun, dan saling menghormati antar siswa. Dengan demikian, kami dari tim kontra menolak mosi ini dan menyerukan agar sekolah lebih